Para pemirsa yang budiman, salam sejahtera bagi Anda semuanya. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali dalam kanal Bambang Suwarno Ministry. Belum lama ini kita semuanya telah memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah beliau menyelesaikan tugas penebusannya di bumi, dia naik ke surga. Dan di sana kira-kira apa yang menjadi karya Tuhan Yesus berikutnya? Karya penebusannya sudah, ya. Karya kemenangannya ditandai dengan kebangkitannya, itu sudah dilakukan. Kemudian dia naik ke surga yang telah kita peringati. Tapi apa yang dikerjakan beliau di sana? Saudara, ada banyak hal yang dikerjakan atau menjadi karya agung Tuhan Yesus. Semuanya pasti mulia, pasti penting, pasti bermanfaat, pasti menjanjikan bagi kita semuanya, ya. Tetapi dalam video kali ini saya hanya fokus menyoroti satu hal saja yang sedang dikerjakan Tuhan Yesus. Dari setelah dia naik ke surga sampai hari ini, sampai pada waktunya nanti, ya. Jadi dia tidak nganggur di sana. Dia tidak berdiam diri. Dia mengerjakan sesuatu yang besar, sesuatu yang berguna, sesuatu yang agung. Dia sedang mengerjakan sesuatu yang sangat kita perlukan bagi masa depan kekal kita. Apa itu, saudara? Dia naik ke surga. Salah satu karyanya adalah dia menyiapkan tempat tinggal kita, semua orang yang percaya kepadanya, ya. Supaya pada waktunya tiba, kita akan bersama dia di surga selamanya. Dan tempatnya sedang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Sejak kurang lebih 2000 tahun yang lampau, dia naik ke surga, saudara. Sampai hari ini, sampai seterusnya, dia terus mengerjakan satu tempat, menyiapkan satu tempat yang pasti indah, pasti mulia, pasti megah, pasti mewah, pasti membahagiakan sekali bagi kita yang percaya kepadanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita buka Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku di surga, ya, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ, ke rumah Bapa, ke surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya, saudara. Luar biasa. Ini sangat membanggakan saya, saudara, karena dia naik ke surga untuk menyediakan tempat masa depan kita, rumah masa depan kita, masa depan kekal kita selama-lamanya bersama dia di surga, saudara. Jadi inilah karya yang sangat membahagiakan saya, dan semua orang yang percaya kepadanya tentu bahagia dengan karya Tuhan Yesus. Semua karya Tuhan Yesus baik di bumi maupun di surga itu luar biasa. Salah satunya ini, saudara, yaitu dia menyediakan tempat masa depan kita, tempat kekal kita di surga, dan pada waktunya akan kita tempati, saudara. Ya. Tapi kalau dia sudah menyediakan tempat, bagaimana cara kita ke sana? Apa kita bisa? Ya pasti kita tidak bisa. Dengan kemampuan sendiri, kita, saya, Anda, dan semua orang, semua tidak bisa ke surga, saudara.
tidak tahu, dan bagaimana caranya kita tidak mengerti apa-apa. Ya. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak hanya menyediakan tempat bagi kita, tapi Tuhan Yesus juga nanti yang akan membawa kita ke sana. Ya, mari kita lanjutkan ayat tadi dari Yohanes pasal 14, tadi ayat 2, menyediakan tempat bagi kita di surga, ya. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ, ya, dan telah menyediakan tempat bagimu. Apabila dia sudah pergi ke sana dan menyediakan tempat bagi kita, ya, aku akan datang kembali. Jadi pada waktunya dia akan datang kembali untuk apa? Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya di tempat di mana Yesus berada di surga, tempatnya untuk kita sedang disiapkan, ya. Kita juga akan bisa ke sana. Tapi pasti bukan kemampuan kita sendiri, kita gak mungkin bisa ke sana. Ya, ada tempat, tapi kalau kita gak bisa, ya kita gak bisa menikmati. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak hanya menyediakan tempat, tapi Tuhan Yesus juga akan menjemput kita, akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita ke surga pada waktunya. Jadi artinya apa? Artinya masa depan surga kita sudah terjamin, sudah digaransi oleh Tuhan Yesus. Kita yang percaya kepadanya ada tempat. Dia ke sana menyediakan tempat, dan dia akan datang membawa kita ke tempat di surga yang disediakan bagi kita itu. Jadi soal surga itu sudah dijamin. Soal surga bagi kita itu sudah tidak masalah, karena itu bukan masalah kita. Itu tanggung jawab Tuhan. Dia yang menyediakan, dia yang membawa kita ke sana. Betapa bahagianya saya, Anda yang percaya Tuhan Yesus, dan semua pengikutnya, dari dulu, sekarang, sampai seterusnya. Karena masa depan surga kita, masa depan kekal kita sudah dijamin, sudah digaransi. Apa artinya kita menjadi orang yang terhebat, terkaya, terkuat, yang paling berkuasa, paling tak tertandingi sekalipun. Tapi yang namanya manusia, kita tidak bisa ke sana dengan kekuatan kita sendiri. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah menggaransi. Ya. Kita hebat, tapi kalau kita nggak masuk surga, apa artinya? Apa untungnya? Tuhan Yesus pernah mengingatkan, apa untungnya kita memiliki seluruh dunia ini, tapi jiwa kita binasa, tidak ke surga, tapi ke neraka. Saudara, nggak ada untungnya. Apalagi kalau hidup kita menderita, hidup kita payah, hidup kita tersaruk-saruk, hidup kita gagal, ya, lebih menderita lagi. Tapi sekalipun seandainya kita gagal pun, seandainya kita menjadi orang yang biasa saja, sederhana, ya, tapi masa depan kita yang percaya kepadanya disiapkan. Kita nanti menikmati sesuatu yang jauh lebih indah ketimbang yang kita miliki, kita punya, kita capai di dunia ini. Jadi ini sangat membahagiakan. Soal surga itu sudah dijamin sepenuhnya oleh Tuhan Yesus, dan itu pasti terjadi pada waktunya. Saudara, tapi ayat-ayat tadi itu kan masih berupa janji. Ya benar, ayat-ayat tadi itu adalah janji Tuhan Yesus yang diucapkan pada para murid, para rasul waktu itu. Sebelum dia wafat, sebelum dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Ya. Jadi ketika dia masih di bumi ini sebelum disalib, ya, dia berjanji seperti itu. Ya. Tapi apakah janji itu pasti bisa ditepati? Apakah hanya janji kosong, janji surga, tapi tidak ditepati? Saudara, saya dengan tegas, dengan yakin berani katakan bahwa dia
akan menepati. Dia pasti menepati janji. Dia adalah pribadi yang setiawan, yang semua janjinya akan ditepatinya. Ya, saudara, kenapa saya begitu yakin dia akan menepati janji bahwa kita nanti memang akan masuk surga karena dia sudah menyediakan tempat. Dan pada waktunya tinggal soal waktu kita ke surga. Saya percaya. Apa alasannya? Apa dasarnya? Karena saudara, janji-janji sebelumnya Tuhan Yesus, janji-janji agung, janji-janji penting, janji-janji besar kepada kita itu selalu ditepati. Ya, misalnya, ketika dia berjanji, ya ini karya yang besar-besar saja. Banyak hal yang lain yang selalu ditepati, tapi ini beberapa yang besar saja, yang berkaitan langsung dengan masa depan kita, yaitu janji ia akan menyerahkan nyawanya. Sebelum dia menyerahkan nyawa di Bukit Golgota di salib, saudara, dia sudah mengatakan beberapa kali bahwa anak manusia akan disalibkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu tentara Roma maksudnya, saudara. Ya. Dan itu ditepati, dia betul-betul menyerahkan diri, dia betul-betul wafat. Ya. Jadi bukan omong kosong. Ya. Dia menyerahkan diri untuk menebus kita. Jadi kita sungguh bahagia, dosa kita sudah ditebus. Ya. Hukuman kita sudah diganti oleh penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya. Janjinya ditepati. Tapi bukan hanya itu, dia juga berjanji bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit, ya, dia akan bangkit dari kematian. Dan itu ditepati juga. Betapa bahagianya dia bangkit. Kalau dia bangkit, iman kita sia-sia. Tidak bangkit, iman kita sia-sia. Kalau dia tidak bangkit, ya percuma kita percaya mengimani Tuhan yang mati. Tapi Tuhan Yesus hidup, bangkit kembali, berkuasa memberikan nyawa, tapi berkuasa mengambilnya kembali. Puji Tuhan, sebelumnya sudah dijanjikan dan ditepati, dia memang bangkit. Ya. Jadi semua janji Tuhan Yesus selalu ditepati, apalagi janji-janji yang besar seperti itu, saudara. Kemudian dia berjanji, aku akan pergi ke rumah Bapa, ke surga. Ditepati juga. Nyatanya memang dia setelah bangkit 40 hari kemudian dia naik surga, menepati janjinya. Tadi dia, aku akan pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, pergi ke situ ke surga, ke rumah Bapa untuk sediakan tempat kita. Itu sudah dilakukan. Yang baru-baru ini kita peringati kenaikannya ke surga. Ya. Bahkan di Indonesia itu masuk menjadi hari libur nasional kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Ditepati, saudara. Tidak ada yang dia ingkari. Semua yang dijanjikan, apalagi yang penting-penting, itu pasti ditepatinya. Mati ditepati, bangkit ditepati, naik ke surga ditepati. Dan dalam ayat tadi Yohanes pasal 14 itu, kalau kita baca seterusnya, itu ada janji, saudara, tentang dia akan mengutus Roh Kudus. Ya, ada janji akan mengutus Roh Kudus, saudara. Dan janji itu ditepati, karena 10 hari setelah dia naik surga, Roh Kudus memang dicurahkan, diutus untuk menyertai kita, mendiami kita, semua orang percaya. Dan itu dirasakan langsung pada waktu itu oleh para rasul dan kita semuanya yang menjadi miliknya. Kita menjadi bait Allah. Roh Kudus diberikan pada kita, menyertai kita, membimbing kita, menolong kita, menghibur kita, ya, memberikan karunia pada kita. Jadi banyak karya Roh Kudus, dan itu sebelumnya dijanjikan, dan betul kami tidak sendirian, karena sekalipun dia naik surga, Roh Kudus turun dan mendiami selama-lamanya dan bersemayam dalam hidup kami orang yang percaya, sehingga hidup kami adalah bait Roh Allah atau Roh Kudus. Saudara, ditepati
janji-janji yang besar itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus dan ditepati oleh Tuhan Yesus. Ya. Tidak mungkin orang lain bisa berjanji untuk mati bagi menebus banyak orang. Tidak mungkin orang berjanji akan bangkit dan memang betul bangkit pada harinya tepat hari ketiga. Ya. Tidak mungkin siapapun bisa mengatakan berjanji bahwa aku akan naik surga dan itu ditepati. Hanya Tuhan Yesus. Tidak mungkin ada pemimpin di dunia ini, pemimpin manapun, apapun, penguasa apapun, ya, yang bisa mencurahkan Roh Kudus dari surga kepada kita, kecuali Tuhan Yesus. Ya. Jadi Tuhan Yesus yang berjanji pasti menepati janji. Ketika Dia berjanji akan sediakan tempat kita di surga, Dia akan benar-benar menyediakan tempat kita di surga. Dan ketika pada waktunya Dia akan datang kembali membawa kita ke surga, supaya di tempat aku berada, kata Tuhan Yesus, kamu pun berada. Kita yang percaya kepadanya berada. Itu luar biasa bagi kami. Apa artinya hidup di bumi kita luar biasa, ya, kita ngetop dan luar biasa, tapi kalau nggak masuk surga. Ya. Jadi apapun yang kita miliki di bumi ini, apakah kita sukses, kaya, terkenal, atau biasa saja, atau sederhana, tidak masalah bagi kita, ya, karena surga tempat kekal kita itu selama-lamanya sudah disediakan oleh Tuhan Yesus, digaransi. Jadi tidak salah kalau saya memberi judul video saya kali ini, Tuhan Yesus Sang Penggaransi Surga. Saya bahagia ikut Dia, saya bahagia percaya kepada yang mengimani Dia. Dan bukan hanya saya, semua orang yang percaya kepadanya pasti bahagia. Ya. Saya tidak pernah menyesal ikut Tuhan Yesus. Makin hari makin justru kagum, justru bahagia, justru terus bersyukur. Tidak pernah berhenti saya bersyukur. Karena Dia sedang mengerjakan karya bagi masa depan saya dan semua orang yang percaya kepadanya. Ya. Sungguh terpujilah namanya. Kalau Anda ingin surga ada digenapi atau digaransi oleh Tuhan Yesus, karena tidak ada orang lain yang bisa menggaransi surga kecuali Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Kalau Anda ingin surga Anda itu sesuatu yang pasti, itu tinggal tunggu waktunya saja. Itu terserah Tuhan. Silakan Anda percaya seperti saya. Saya percaya Tuhan Yesus. Saya bahkan mau setia kepadanya. Karena semua janjinya itu ditepati. Dan semua janjinya yang ditepati itu memang berguna bagi kami semuanya. Sekali lagi, kalau Anda ingin digaransi surga Anda, terima Dia, percaya Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, penebus, dan penggaransi surga bagi Anda seperti yang saya miliki dan saya rasakan dan semua orang Kristen miliki. Demikian penjelasan saya, kiranya menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Tapi sebelum pamit, saya mohon Anda berkenan untuk klik tombol subscribe, like, dan share supaya kanal Bambang Suwarno Ministry ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang lainnya. Anda juga boleh berkomentar dalam video-video kami. Sekian, terima kasih perhatian saudara. Tuhan Yesus Sang Penggaransi Surga menyertai kita sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin.